Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita masuk malam yang ke-29. Artinya kita sudah melaksanakan kewajiban kita berpuasa. Ada yang 28 hari dan ada yang 29 hari. Mudah-mudahan semua amalan-amalan ibadah yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan selama di bulan suci Ramadan ini, puasa kita, sedekah maupun qiraah Al-Quran kita atau tadarus Al-Quran kita, kemudian amalan-amalan yang lainnya yang memang semua amalan-amalan itu ganjarannya dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Nah, itu harapan kita semuanya itu menjadi tabungan akhirat kita pada tahun ini. Kita berharap, berdoa, mudah-mudahan Allah mengabulkan, mengijabahkan doa kita. Teruslah kita berdoa agar kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, pertemukan kami, anak-anak, istri, suami kami, keluarga kami di bulan suci Ramadan yang akan datang. Itu selalu doa yang kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, puasa itu tujuannya la'allakum tattaqun. Tapi inti daripada Ramadan itu siangnya kita berpuasa, malamnya kita menunaikan qiyamul lail, yaitu sholat malam atau sholat tarawih dan witir. Dan dua-dua amalan ini itu tuh berfungsi untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka janji Rasulullah SAW di dalam dua hadisnya, man shoma dan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu mudah-mudahan kita raih. Jadi puasa yang kita lakukan di siang hari dan qiyamul lail kita yang kita lakukan di malam hari, itu semuanya menjadi penghancur atau pelebur dosa-dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan. Karena manusia itu tidak lepas dari dua, yaitu salah maupun khilaf. Dosa itu merupakan kesalahan yang kita perbuat, khilaf itu merupakan ketidaksengajaan kita atau keteledoran kita. Maka kita mohon semuanya itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan ini puasa itulah dan qiyamu itulah yang akan melebur dosa-dosa kita itu. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada sedikit yang ingin kami sampaikan. Mengulang kembali kajian-kajian yang berulang kali disampaikan oleh guru-guru kita. Dan ini ingin mengingatkan kembali kepada kita, walaupun nanti apa yang kami sampaikan ini dalilnya secara spesifik tidak kami sebutkan, tidak kami sampaikan. Yang mengingat waktu itu mengenai amalan-amalan sunnah menjelang sholat Idul Fitri. Yang pertama, amalan sunnah itu adalah sebelum berangkat kita melaksanakan sholat Idul Fitri, dianjurkan kita untuk mandi. Mandinya kapan? Mandinya itu yang afdol itu ya, yang lebih utama sebelum sholat subuh. Nah, jadi biar sholat subuhnya itu pun kita dalam keadaan bersih. Karena tidur itu ada dua kemungkinan. Ada yang tidurnya itu memang membawa kotoran di tubuhnya, dan ada yang memang yang tidurnya itu ya memang nyaman
tidak membuat bau dan kotor badannya. Tapi yang baik itu mandilah sebelum sholat subuh. Dan niatnya itu memang untuk sholat Idul Fitri. Hingga kemudian nanti habis sholat subuh, nah kita bisa melanjutkan amalan sunnah yang lainnya. Itu. Jadi yang pertama, mandilah sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Nah, mandinya bagaimana? Apakah semuanya harus dibasahi? Atau hanya badannya dan mukanya saja, rambutnya tidak? Nah, yang terbaik itu basahi semuanya seperti kita mandi wajib. Walaupun itu adalah amalan sunnah, mandinya mandi sunnah, tapi basahkannya saja semuanya anggota tubuh kita. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu basahkan semua. Itu amalan sunnah yang pertama. Jadi mandi. Maksud tujuannya itu apa? Kita itu sedang berkumpul di tempat syiarnya umat Islam, di mana nanti di masjid atau di lapangan dilakukan sholat itu berkumpulnya semua umat itu. Semua orang kumpul di situ. Nah, jaga badan kita, pakaian kita, anggota tubuh kita, jangan sampai mengeluarkan aroma yang tidak baik, aroma yang tidak wangi. Nah, itu maka supaya aroma yang bau itu hilang, mandilah. Itu adab tuh. Kalau kita sedang kumpul rame-rame itu, jangan sampai kita jadi perhatian orang dikarenakan aroma tubuh kita itu bau. Akan mengganggu kalau dalam sholat itu. Maka yang pertama tadi amalan sunnahnya mandilah. Itu yang pertama. Yang kedua, berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Nah, berhias diri di sini, ini umumnya untuk yang laki-laki. Kalau yang perempuan itu berhias diri itu hanya wajib untuk diperlihatkan kepada suaminya. Jadi karena sholat Idul Fitri itu di masjid atau di lapangan, bagi perempuan hal itu dibatasi. Maka yang di sini berhias diri di sini yang dimaksud adalah laki-laki berhias diri. Berhias diri itu yang bagaimana? Potong kukunya, rambutnya rapikan, gitu kan? Nah, kalau jenggot sama kumis itu, jenggot sunnahnya itu di apa namanya? Silang-silang gitu ya, supaya rapi. Kalau kumis sunnahnya itu dikerok gitu ya, nah itu. Jadi itu yang dimaksud berhias diri itu seperti itu, memakai wangi-wangian untuk menghindari hal-hal yang memang itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, maka pakailah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Itu banyak. Nah, jadi pakai wangi-wangian itu, nah, lalu kemudian memakai pakaian yang terbaik. Memakai pakaian yang terbaik ini kalau kita ikut sunnahnya Nabi identik dengan warna putih. Tapi yang dimaksud dengan pakaian yang terbaik di sini adalah umumnya itu adalah ini memang udah tradisi. Itu biasanya pakaian yang baru pertama kali pakai. Nah, yang baru pertama sekali pakai itu pada umumnya itu seperti itu. Itu kita udah tradisi sekali di negara kita ini. Hingga kemudian yang namanya mau lebaran itu rasanya nggak lebaran kalau nggak beli baju baru. Apalagi rasanya nggak lebaran kalau nggak beli baju koko buat dipakai di lebaran pertama. Nah, itu sunnah itu. Sunnah, jadi pakailah itu. Nah, lalu kemudian kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau itu mempunyai pakaian jubah. Setiap beliau mau melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, itu beliau sudah siapkan pakaian itu yang terbaik, jubahnya itu. Maka kita pun untuk mendapatkan sunnahnya dalam hal ini, pakailah pakaian yang terbaik. Bisa jadi pakaian yang terbaik itu adalah pakaian yang kita pilih, memang sengaja kita beli untuk dipakai di lebaran pertama untuk sholat Idul Fitri. Lalu kemudian yang ketiga, makan sebelum sholat Idul Fitri. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menunjukkan pada hari ini sudah diharamkan untuk berpuasa.
Itu berarti sudah masuk tanggal 1 Syawal. Nah, makanlah. Kalau Rasulullah tuh makan kurma dengan bilangan ganjil. Nah, masing-masing daerah punya tradisi masing-masing. Di Sumatera beda, kalau mau sholat itu makan dulu rame-rame dengan keluarga. Kalau di Tapanuli sana tuh namanya makan pajar. Itu kalau di tradisi di Tapanuli Selatan, itu sebelum sholat Idul Fitri itu di rumahnya itu anak, istri, keluarga tuh udah kumpul di meja makan, itu disebut dengan makan pajar. Habis makan pajar sama-sama langsung ke masjid. Nah, kita di sini macam-macam tradisinya. Nah, boleh sekedar hanya makan buah kurma 3, kita mau ambil sunnahnya. Nah, itu. Jadi itu sunnahnya yang ketiga. Yang keempat, kemudian bertakbirlah kita selama menuju ke tempat sholat kita, apakah di masjid atau di lapangan. Sama dalam perjalanan itu biasakan jangan mengobrol atau diam saja, tapi biasakan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir terus sampai tempat tujuan. Adapun nanti di tempat tujuan, kalau itu memang di dalam masjid, silakan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau itu di lapangan, tidak ada sholat tahiyatul masjidnya, langsung duduk. Nah, itu kemudian yang keempat tadi. Nah, kemudian yang kelima, saling mengucapkan tahniyah. Tahniyah itu kalau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu ucapannya itu taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau kita kan di sini banyak tuh, kalau udah habis sholat tuh, mohon maaf lahir batin, selamat lebaran, maafin ya, itu ucapan-ucapan yang memang spontan keluar ya Pak kita. Ambil sunnahnya. Sunnahnya itu apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu maksudnya adalah apa? Maksudnya itu kita saling mendoakan. Selama sebulan itu kita udah beribadah, beramal, apa-apa yang udah kita lakukan, mudah-mudahan amalan kita diterima dan amalan kamu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar ucapan yang memang harus kita ucapkan setelah sholat Idul Fitri. Jadi Bapak, Ibu, kita mau ambil sunnahnya, biasakanlah kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu sunnahnya seperti itu. Dan yang terakhir, kemudian amalan sunnah menjelang Idul Fitri itu bagi yang berjalan kaki maupun membawa kendaraan menuju ke tempat sholatnya, baik di lapangan pun di masjid, pergi dan pulangnya usahakan lain jalan. Jadi yang tadinya umpamanya ini masjid, ada rumahnya yang di pengampuan umpamanya. Nanti dia pergi ke masjid, lewat dari pengampuan tuh, dari portal lurus. Nah, pulangnya nanti jangan lewat situ. Pulangnya bisa lewat dari belakang atau bisa lewat dari jalan raya. Ambil jalan yang berbeda. Itu sunnahnya. Tujuannya apa? Syiar. Ini loh Islam. Nah, syiar. Jadi jangan di situ, jangan sama seperti kita mau perginya. Nggak apa-apa, tapi kita mau ambil sunnahnya. Ambil sunnahnya ya kan gampang itu. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, mengulang kembali apa-apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita mengenai amalan-amalan sunnah menjelang Idul Fitri. Jadi untuk selanjutnya apa yang kami sampaikan ini bukan berarti mungkin besok sudah mau hari Jumat sudah mau Idul Fitri, kita hanya menunggu ya. Kita menunggu keputusan dari sidang isbat pemerintah. Kalau tidak salah besok siang ya jam 1 sampai sore itu udah mulai sidang isbat. Kita menunggu apa keputusan pemerintah. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan segala amalan-amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, puasa kita, sedekah kita, qiraat Al-Qur'an kita dan amalan-amalan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.